Hai, malam. Oke, nama saya Intan. Sebenarnya saya punya penyakit. Penyakit saya adalah delusional syndrome. Jadi saya punya keyakinan kalau saya itu benar-benar yakin akan kenyataan yang saya pikirkan. Jadi setiap saya mengaca, walaupun ya, saya tuh orangnya tipikal orang yang susah nangkap. Mau lo ngomong apa juga gue tuh susah gitu nangkepnya ya. Entah blow on entah apa gitu ya. Nah, yang paling susah itu tentang bahasa Inggris. Gue udah 3 kali kemana-mana, gue nggak bisa bahasa Inggris, susah banget. Akhirnya gue berpikir, kekuatan pikiran. The Secret, tahu kan The Secret kalian semua? Jadi gue memakai kekuatan pikiran. Setiap gue ngaca, gue berasa gue kebule-bulean gitu. Jadi gue merasa Allah itu adil. Kalau gue nggak bisa bahasa Inggris, minimal gue merasa diri gue tuh agak kayak bule gitu mukanya ya. Jadi gue pede-pede aja. Tapi ya kalau misalkan cuma pede juga nggak bisa kan. Akhirnya gue tuh nyari. Kira-kira karena biar gue gak ketahuan gitu kalau gue tuh dari Tasikmalaya. Please jangan ada yang tahu gue dari Tasikmalaya. Gue teh malu kalau misalkan ada yang tahu gue dari Tasikmalaya. Akhirnya gue itu akhirnya gue itu memakai nama yang kebule-bulean. Ernest mah enak namanya, Ernest gitu, keren gitu ya. Ernest gitu. Di Yellow Pages di London juga ada Ernest gitu ya. Intan gitu udah nggak bakal ada. Akhirnya saya ganti nama saya Virginia. Dan kan Virginia. Tapi kalau misalkan gue ditanya Virginia panjangnya apa ya, gue pilih Virginia Brown. Ntar gue dikiranya nggak keren juga. Akhirnya gue pilih namanya sendiri, Virginia Still Virgin Always. Agak gimana gitu ya, tapi itu menjebak, tau gak sih? Jadi kalau cowok-cowok yang ganteng itu kayak merasa termotivasi mengejar gue terus, karena dia nyangkanya gue Still Virgin Always gitu, Virginia. Dari situ akhirnya gue dengan semangat yang seperti itu, gue pikir yes, orang gak bakal tahu gue dari Tasikmalaya kan. Kelihatan gak dari Tasik? Enggak kan? kelihatannya Garut. Dari Garut. Ya, gak ada yang tahu gue dari Tasik, serius beneran gak ada yang tahu. Akhirnya gue merasa ya udah, gue pede, gue kece, yes gitu ya. Mantan gue 42 gitu. Nah gitu. Akhirnya gue mikir, gimana kalau misalkan gue akhirnya emang gak pernah pulang ke Tasik karena gue malu. Kenapa malu kalau ke Tasik? Pertama, Tasikmalaya itu orang-orang yang SD-nya bareng sama gue, SD, SMP, SMA, mereka itu udah pada nikah. Nah, di Tasik umur 25 tuh anaknya udah pada 2. Jadi nyokap gue nanya, "Mbak, kapan nikah?" Banyak mah yang suka, tapi susah yang serius. Oke, mama tunggu ya, cari cewek yang benar. Oke. Yang kedua, selalu gitu, selalu ditanya kalau di Tasikmalaya. Gue kalau misalkan gue tuh berarti jadi kayak perawan tua anjis kalau ke Tasik teh. Udah gitu, yang kedua gue pasti ditanya kalau misalkan ya tuh ini tuh teman-teman ini pendukung gue tuh pada ngobrol gimana sih tadi mau di Baturan sih di kantor, diam, kamu tuh harus dengerin saya. Nah gitu kalau misalkan di itu kan banyak orang ketemu karena Tasik tuh kecil ya. Ada yang pernah ke Tasik nggak di sini? Nggak ada, gimana tuh? Tasik tuh sekecil Ciputat, kecil banget. Kecil ya. Di mana-mana orangnya itu juga. Tapi gue pasti dibilangin sombong. Karena gue tuh nggak tahu muka teman-teman gue teh semuanya kayak Cici Piramida tau. Jadi semuanya tuh pada yang dipijat dokter JJ. Jadi mukanya tuh semua pada mirip dan gue nggak bisa menyamakan mereka seperti apa. Udah aja kayak gitu ya. Akhirnya gue jarang tuh pulang ke Tasik. Tiba-tiba gue nggak tahu kan perkembangan Tasik seperti apa. Nyokap gue tiba-tiba datang, "Mbak, Mama kangen." Aku pun mah gitu kan, agak lebay-lebay dikit. Terus dia bilang, kata Mama, "Mbak, tahu nggak? Mama tuh sekarang kagum banget sama dunia advertising di Indonesia. Dan orang Tasik men, advertising." Gue mikir, Mama keren. Kok Mama bisa keren ya? Gue pikir sehari-hari Mama teh keluar rumah, kalau nggak kasih dahan pengajian, beli buat sambel, udah gitu. Akhirnya gue mikir, kenapa bisa gitu mah? Mama ngerti advertising, ngerti dong. Sekarang Mama tuh menemukan ada satu iklan bisa ada 3 bintang iklan favorit Mama semuanya.
semuanya. Mama seneng gitu kan. Mama gue kan agak Batak walaupun Sunda ya. Suka semuanya gitu. Oke, gue langsung bilang, iya mah. Kira-kira gue mikir, Tommy J bisa, udah enggak gitu, udah enggak gitu ya. Terus gue mikir lagi, Krisna Mukti terakhir iklan Rindi, siapa konkret mama? Gue bingung sumpah, Bang Ibu nggak ada. Akhirnya mama bilang, Mbak, tahu nggak? Sosis so nice sekarang jadi mama itu bisa menemukan Morgan Oil, Deddy Mizwan, dan Josephita dalam satu iklan sosis so nice. Terus gue kaget dong, iya mah, iya emang. Gue pikir berarti insight-nya sosis so nice itu cerdas. Ibu-ibu rumah tangga cinta pada sosis. Terus gue pikir, Bo, itu siapa ya agensinya? Pintar banget ya, gila ya, pintar banget. Tuh kan gue aja beli. Ini bete banget, susah bukanya. Kampung dan kampang bukakan dibukanya. Nah, dari gitu gue nanya kan, gue tuh kan tipikal walaupun gue kelihatan mukanya agak bodoh ya, tapi gue tuh tipikal yang gue mikir. Coba gue mikir, kenapa ya? Coba kita telah satu-satu dari Deddy Mizwar. Mama bilang, Mama sekarang kalau misalkan masak sosis nggak pernah dipotong lagi. Kenapa Mama? Tinggalap. Terus aku bilang, Mama gak boleh, itu mesum Mama. Gue bilang gitu kan. Terus Mama bilang, enggak, Deddy Mizwar kan ahli religi, jadi itu halal bergaya kayak gitu. Jadi Mama nggak apa-apa. Jadi panjang-panjang gitu, iya panjang-panjang. Jadi mama langsung makannya gak ngerasa anono. Hey, Deddy Mizwar, yo don wrong teh naon bener kan? Wrong, ya udah nggak bisa bahasa Inggris kata aku juga. Udah gitu yang kedua, kenapa memilih Sinta Jojo gitu? Terus oh jangan, mama milih Morgan Oil. Mama tuh suka dia milih Morgan Oil. Mama, Morgan Oil sampai mama cuman ada wanita satu-satunya dan semua pindah ke Pluto, mama gak akan dipilih sama dia gitu. Karena kan di Tasikmalaya kan tidak paham gitu hal seperti itu ya. Terus mama akhirnya bilang, ya juga sih, lu pernah nyadar gak sih kalau di iklan si sosis sosis so nice ya, sosis so nice, ada satu scene yang mereka sepersekian detik Rangga Mula dan Morgan Oil saling tatap gigit bibir bawah. Mereka saling gitu kan, gak nyadar kan. Dan memang itu keren banget. Coba pikir, di Indonesia sedang gunjang-ganjing kayak gini, mereka masih memancarkan kasih sayang di dua matanya. Berarti sosis so nice menghalalkan semua rasa itu tuh kenyamanan. Memang sosis so nice tuh menghalalkan rasa cinta gitu ya. Tanpa ya namanya juga sesama ya nggak apa-apa gitu ya. Sosis so nice tuh. Yang ketiga, tiba-tiba sama mama bilang kan, Neng, iya mah, tolong beliin toge dong. Akhirnya gue beli toge atau ke tukang sayur. Ternyata sosis so nice itu disukai oleh tukang sayur. Kalian percaya? Sinta Jojo kan cantik gitu ya untuk di Cimahi mah ya. Terus tiba-tiba dia bilang gini kan, Neng, sini atuh ikutan. Kalian tau gak ya, ini mah jangan terkejut, ini mah kisah nyata. Ternyata kalau di tukang sayur kan ibu-ibu tuh suka stres ya, nonton infotainment 6 kali gitu ya, sampai otaknya karatan, nonton FTV. Waktu sebelum ada M. Rejing yang jadi penulis skripnya mah jelek FTV teh ya. Nah, mana M. Rejing? Follow Friday ya, boleh. Nah, udah gitu, kalau misalkan pas ibu-ibu tuh lagi pada stres, mereka kumpul tuh pagi-pagi. Tahu nggak sih, mereka tuh suka ada permainan yang agak bodoh, tebak bapak. Jadi kumpul tuh pembantu-pembantu, terus kayak istri-istri yang kayak gitu tuh. Jadi mereka itu ya merem matanya, terus tukang sayur ngitung. Jadi itu ada terong sama bonteng, tahu bonteng? Timun. Ibu, sok pilih gitu kan ya. 1, 2, 3, pada merem. 1, 2, 3, gitu ya. Siapa yang bontengnya paling besar, kalau misalkan dia belum kawin, itu ukuran yang dia inginkan. Itu agak bodoh ya, tapi itu kenyataan. Seperti gitu terus ya kayak, Ibu, 1, 2, 3, gitu. Kalau misalkan ada yang lemes, berarti suaminya nggak bisa ngaceng sebesar itu. Dia ketahuan gitu, pokoknya disitu ketahuan. Akhirnya dia bilang, Neng, tahu nggak sih Sinta Jojo itu tuh keren banget tahu. Neng tahu nggak sih sebenarnya buah yang disukain sama Sinta Jojo? Ada yang tahu nggak di sini? Siapa? Sinta Jojo sukanya buah apa? Salah, pisang mas saya juga suka. Bukan. Buah-buahan yang disukai sama Sinta Jojo itu adalah tomat. Ada yang tahu kenapa?
Gak ada yang tahu kan? Mulut tomat timun, matanya melutut. Gue gak nyuruh kalian ketawa, gak apa-apa. Belum selesai, masih ada lagi. Nah, udah gitu, akhirnya gue balik lagi. Gue dengan penuh perangan gue mikir, Mama, kayaknya aku emang gak cocok di Tasikmalaya, Mama. Aku tuh kota, aku tuh mending aku merantau, aku urbanisasi ke Jakarta. Terus Mama bilang, ya udah Mbak, tapi kamu cari cowok yang baik ya. Oke, aku akan cari cowok yang baik mah. Oke, terus aku sedih gitu galau. Mbak, mau salak? Salak buat apa? Ini salak itu adalah buah yang antidepresi. Kenapa? Bentar ya. Terus Mama bilang, salak